kekasih jiwa kami. Terima kasih banyak karena Engkau baik bagi kami. Setiap waktu, setiap saat Engkau mau melawat kami dengan firman-Mu, menegur kami, mengajar kami, menguatkan kami melalui firman Tuhan. Karena itu waktu ini ketika kami akan belajar dari firman-Mu, kami mohon Tuhan supaya hanya kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam kami menguasai hidup kami sebegitu rupa, supaya firman-Mu itu bisa kami pahami dengan baik. Selebihnya juga oleh Roh Kudus-Mu, kami semua dimampukan untuk dapat melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami mohon. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Node Gemit hari ini adalah kasih tidak diskriminatif. Pembacaannya terambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan berpakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Demikianlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Yang di rumah semuanya juga shalom buat kita semua.
Hari ini saudara-saudara kita belajar dari Alkitab di bawah semangat tema kasih tidak diskriminatif. Saya kira kita sama-sama tahu artinya diskriminasi itu berarti membeda-bedakan. Kalau ada kasih pada kita, janganlah kita beda-bedakan. Tapi Pak memang kan mesti harus beda-beda juga. Iya, betul. Saya mungkin akan menghormati semua perempuan itu secara sama. Tetapi memperlakukan istri, mama, teman perempuan itu pasti perlakuannya beda-beda. Iya. Yang dimaksudkan oleh tema ini lebih kepada jangan sampai motivasi kita dalam melakukan kasih justru dibangun di atas semangat yang salah. Saudara-saudara, mari kita jujur bahwa dalam jemaat, mulai dari jemaat mula-mula sampai jemaat hari ini di sini, termasuk kita sekalian yang ada di Agape, yang ada di seluruh Gemit, yang ada di gereja-gereja di Indonesia dan di dunia, saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah, kita jujur bahwa kita berjumpa dengan banyak sekali perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu bisa saja kalau kita hitung dari dulu-dulu, ada yang Yahudi, ada yang bukan Yahudi. Ada orang terpelajar, ada orang yang tidak terpelajar. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang berpangkat, ada orang yang tidak berpangkat. Ada bos, ada anak buah. Ada supir, ada konjak. Kan itu kenyataan kita tiap-tiap hari. Kalau kita jujur terhadap itu, mari kita renungkan kira-kira perlakuan kita atas mereka semua yang berbeda ini adalah perlakuan yang seperti apa. Jangan sampai kita justru yang menyatakan ada kasih pada kita, justru kita sangat diskriminatif. Saudara-saudara, saya kira bahwa kita hanya bisa menaruh perhatian kita serius dan tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang saya kira akan menjadi model dari bagaimana kita melaksanakan kasih yang sesungguhnya. Supaya kasih itu kita letakkan dia pada tempat yang benar. Dan karena itu berdasarkan kasih Tuhan Yesus itu yang menerima kita apa adanya. Itu yang kemudian menjadi catatan dasar untuk kita menjalankan hidup kita di dalam kasih yang tidak diskriminatif. Saya mengajak kita sekalian melihat saudara-saudara bahwa pembacaan tadi dengan sangat terbuka menunjukkan bahwa kasih yang diskriminatif itu adalah dimulai dari kasih yang memandang muka. Pakai bahasa Kupang sesungguhnya dia bukan bilang memandang muka, pilih kasih. Kasih yang pilih-pilih. Pakai bahasa pasar bilang bab pilih. Ini tidak, yang ini iya, ini tidak. Itu merupakan sebuah masalah. Bahkan catatan ini serius sekali dalam pembacaan bahwa pilih kasih itu atau memandang muka itu adalah sebuah dosa. Kenapa kemudian ini dosa? Karena yang pilih kasih, yang memandang muka itu memberikan perhatian khusus dan perhatian ini istimewa sekali terhadap orang-orang tertentu berdasarkan status sosial, berdasarkan gengsi, berdasarkan kuasa, dan berdasarkan kekayaan. Saudara, pembacaan tadi menceritakan hal yang menarik. Jangan sampai ketika ada orang masuk di dalam sebuah ibadah atau dalam sebuah acara, mereka masuk dengan pakaian yang megah, yang mewah, yang bagus, pasti mahal. Dengan cincin-cincin yang baik. Dulu itu kan ada kebiasaan orang kalau mau bergaya itu bukan di pembaju sal.
dia pun jari semua akan penuh dengan cincin. Dan setiap jari itu tidak boleh isi satu, minimal 2. Bayangkan kalau, tapi tidak, jari tengah tidak diisi dengan cincin, kebiasaan mereka. Berarti ada kira-kira 8 jari yang berisi cincin minimal 2. Wih, saya bayangkan kalau pendeta yang pakai begitu, itu dia khotbah, dia pun tangan hanya begini. Saudara-saudara, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Wih, itu kayak bahaya itu, saya rasa itu. Bergaya sekali. Lalu ketika jemaat melihat yang seperti itu, mereka taruh penghargaan yang istimewa, khusus sekali. Ini yang dia pun nama pilih muka. Atau jangan cepat-cepat kita pilih muka, kita biar pilih, jangan dulu. Lalu setelah orang yang kaya itu masuk dengan cincin-cincin yang banyak pada jari, dengan baju yang bagus. Lalu tiba-tiba masuklah seorang miskin yang berpakaian kusut sekali. Tadi pembacaan bilang berpakaian buruk. Lalu kita tidak seperti yang tadi mempersilahkan orang ini duduk dengan baik dan seterusnya. Kita menyuruh dia untuk, berdiri di situ, berdiri. Atau kalau tidak, duduklah di tumpuan kakiku. Nah, ini yang menurut pembacaan ini pilih muka, pilih kasih. Ini yang namanya memandang muka. Ini yang namanya diskriminasi. Ini dosa. Tuhan tidak setuju dengan itu. Memang dalam hidup ini ada kelas-kelas sosial dan kita butuh menghargai itu. Tetapi jangan sampai kita melecehkan sekali orang hanya karena kelas-kelas sosial dan jabatan. Saudara-saudara, sikap pilih kasih disebabkan oleh kejahatan dan sebuah ketidakadilan. Menurut pembacaan, kejahatan dan sebuah ketidakadilan di dalam pikiran. Pikiran kita telah diisi dengan hal-hal yang kemudian membuat tidak adil perlakuan kasih kita terhadap sesama. Tindakan kita membeda-bedakan. Maka hati kita pun pasti demikian. Pikiran, perasaan mengalir dalam tindakan kita. Dan ternyata menurut pembacaan ini itu jahat. Jadi kalau kita sebut itu dosa tadi, kan dia mulai dari pikiran, perasaan, mengalir dalam tindakan. Dan pikiran itu jahat sekali. Dulu kau beda-bedakan orang pun status sosial. Tidak apa-apa lah kalau memang kan ada orang kaya, orang miskin. Ada orang berpangkat, ada yang tidak berpangkat. Ya betul. Tetapi pikiran jahat itu kemudian memperlakukan orang dengan hina dan penuh ketidakadilan. Ini diskriminasi. Apalagi kalau itu terjadi dalam gereja Tuhan. Sekarang kita akan lebih banyak. Dari sehari ke sehari, dari hari Minggu ke hari Minggu kita berbicara tentang nilai-nilai kekristenan. Roh yang tinggal di dalam kita. Menolong kita untuk menaruh nilai kekristenan. Sudah bukan lagi nama Kristen, tapi nilai Kristen. Saudara-saudara, dalam hal ini tidak ada kasih yang murni dan menyenangkan Allah. Yang pilih-pilih kasih itu, kasihnya tidak murni. Kasih itu kan murni harusnya. Kasih itu mestinya tanpa syarat. Kasih itu agape. Tetapi dalam perlakuan yang tidak adil tadi, yang memandang muka, yang pilih-pilih kasih itu, kasih ini menjadi tidak murni. Dan ini tidak menyenangkan hati Allah. Ini justru melukai. Allah yang penuh kasih itu tidak pernah memandang penampilan lahiriah dari seseorang. Karena dia menyelidiki hati. Dia masuk sampai ke dalam jiwa kita. Pikiran dan perasaan kita yang melahirkan sebuah tindakan.
Tuhan yang kita sembah, yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak pernah memilih muka. Saudara bayangkan, mari kita renungkan. Kalau penebusan Tuhan Yesus itu pilih-pilih, mungkinkah kita menjadi bagian di situ kah? Dalam penyelamatan Tuhan. Tidak pastikan kehidupan kita di sini dan yang akan datang. Karena itu marilah seperti Tuhan. Ini butuh pergumulan serius. Karena kita berjumpa dengan perbedaan. Pilih kasih atau memandang muka ini adalah dosa yang menjijikkan. Karena ia menunjukkan bahwa diri kita secara langsung bertentangan dengan Allah. Kamu telah menghakimi saudaramu menurut pembacaan ini. Dan secara nyata kita mau untuk bertentangan dengan Tuhan Allah. Allah menyatakan, kasihilah sesamamu. Tapi kita tidak mengasihinya dengan murni. Itu kita menyatakan diri ingin melawan Tuhan Allah. Kalau saya tanya kita, apakah saudara ingin melawan Allah? Pasti saudara bilang tidak mungkin kita melawan Allah. Tidak mungkin. Siapakah berani melawan Tuhan Allah? Ibarat kita menantang matahari sekarang. Siapa berani? Kita akan tertunduk. Tapi jangan-jangan tindakan kita justru menyatakan diri kita sebagai sebuah perlawanan terhadap Tuhan Allah. Catatan pertama kira-kira begitu. Kedua, saudara-saudara, orang yang diskriminatif itu seringkali kita jumpai di dalam persekutuan jemaat. Akarnya ada pada gila hormat sesungguhnya. Gila akan kehormatan. Gila akan penghargaan. Kebutuhan yang melampaui batas tentang penerimaan orang lain terhadapnya. Gila akan perlakuan khusus. Atau saya mencatat di sini, kita terlalu senang dipuji. Atau pakai bahasa Kupang bilang makam puji. Ini nanti jadi akar. Orang yang makam puji itu saudara-saudara tidak suka ada orang lain lebih dari dia. Dia sulit membuka hatinya dengan penuh kasih terhadap orang lain. Dan kasih itu sebagai kasih murni. Saudara, kadang-kadang kalau kita duduk sama-sama terus orang bilang, Pak Pendeta, Pak Pendeta ini pun suara tuh ke gagah sekali. Serak-serak. Gitu. Itu kita muka merah itu, saya muka merah itu. Yang betul saya. Terus kadang-kadang kita sulit menyembunyikan itu, kita bilang, itu semua dari Tuhan. Memang kalimat-kalimat bagus sih dari Tuhan, Pak. Makam puji. Kita ini terima pujian saja kita bingung. Terima pujian saja kita bingung. Apalagi kalau terima penghinaan. Begitupun ketika orang lain mengalami sebuah perlakuan yang diskriminatif, dia pun hati tidak enak. Kalau dipuji saja kita mengalami kebingungan, apalagi waktu kita tidak dihargai. Orang lain pun sama. Jadi waktu kita memperlakukan dua orang secara berbeda dan mereka sama-sama tahu itu, yang makam puji itu akan senang. Wih, saya datang dong sambut saya. Bukan ke dia. Waktu sampai sana den toe. Dan suruh dia bilang, lu pisang sah. Wah itu bayangkan ya, ada satu orang berbangga sekali, tapi ada satu orang merasa terluka. Atau saudara-saudara, orang-orang yang gila hormat itu mencari kepuasan.
Mencari kepuasan dalam kehidupan itu sesungguhnya tidak salah, tetapi tidak mungkin kalau di luar Tuhan. Manusia ini kan selalu tidak puas. Itu hari ketika belum ada HP itu kan kita bilang, kok yang penting ada HP secukup. Kok mau HP mahal untuk apa? Kalau HP mahal deh HP murah juga sama. Kalau di sana bilang halo, yang HP murah juga halo. Tidak mungkin yang mahal bilang halo, yang murah bilang huli. Kan tidak begitu. Sama-sama halo. Itu waktu belum ada HP. Mulai ada HP biasa yang Nokia 3315 pakai senter. Dan tidak bisa nada dering pakai menyanyi-menyanyi. Yang kita kepingin update sedikit toh. Supaya zaman sekarang mesti Android, Pak, tidak bisa pakai ini. Nanti ada keluaran baru lagi, kita update lagi. Terus. Manusia tidak akan puas dengan sesuatu. Kekosongan ruang yang kita cari sebagai kepuasan itu hanya bisa diisi dengan Tuhan. Maka tadi saya bilang, manusia memang sering tidak puas, iya. Tetapi tidak mungkin puas kalau dia di luar dari Tuhan. Hanya dalam Tuhan kita bisa dapat kepuasan. Ketiga, saudara-saudara, saya ingin mencatat dan menyampaikan kepada kita, saudara-saudara, bahwa karena konteks dari pembacaan ini kepada jemaat, maka pesannya adalah gereja adalah tempat di mana tidak boleh ada pembedaan tingkat sosial. Dalam gereja itu haruslah sebuah tempat yang bersih betul-betul dari tingkat sosial. Para presbiter yang duduk di sini bukan karena mereka lebih dari jemaat, tetapi karena mereka dipercayakan oleh jemaat. Jadi mereka tidak lebih, sekalipun mereka duduk di depan. Gereja bersih mestinya terhadap diskriminasi. Kenapa harus begitu? Karena di hadapan Tuhan sang kepala gereja itu semua manusia sama. Di hadapan Tuhan kepala gereja itu semua manusia sama. Bukan saja sama nilainya, tapi sama-sama adalah orang berdosa. Karena itu gereja mesti bersih terhadap itu. Terhadap sebuah diskriminasi. Karena itu apa yang harus dilakukan? Di dalam gereja Tuhan yang mesti dilihat bukan status sosial, bukan kuasa, bukan gengsi, tetapi yang dilihat adalah fungsi. Di hadapan Tuhan itu kita bicara fungsi. Karena kita tubuh Kristus, ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang mata, ada yang hidung. Kita bicara fungsi, kita tidak bicara status. Status sosial maksudnya. Supaya betul-betul gereja sebagai tubuh Kristus itu hidup seperti apa yang semestinya. Karena Yesus kepala gereja menginginkan itu terjadi di dalam gerejanya. Saudara-saudara, yang keempat ini saya ingin sampaikan kepada kita. Ada sejumlah catatan tentang orang kaya, orang miskin di situ. Kita mesti kasih clear ini. Ada kutipan tentang, kan yang berbahagia adalah mereka yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka akan beroleh kerajaan surga lah, kira-kira begitu. Tetapi miskin yang karmana, ini tidak dimaksudkan kepada yang pemalas, pemokol, yang menghabiskan berfoya-foya dia hidup terus miskin. Tapi kan yang berbahagia itu yang miskin. Tidak. Lebih kepada mereka yang bukan karena kekayaan, tetapi mereka yang sungguh-sungguh merasa bahwa apalah artinya hidup saya ini di hadapan Tuhan Allah.
Satu saat ketika saya berkhotbah tentang tema apa saya lupa. Tapi salah satu bagian dari khotbah itu mengatakan begini. Kalau engkau ingin membanding hidupmu, jangan banding hidupmu dengan tetangga, jangan. Nanti ada lebih ada kurangnya. Kalau mau banding hidupmu, bandinglah dengan Tuhan. Waktu kita banding hidup kita dengan Tuhan, selesai. Tidak akan ada yang lebih Tuhan. Makanya untuk membanding jangan begini. Tapi begini. Kalau lihat kiri kanan tuh kita mungkin lebih, kita mungkin kurang. Nanti mungkin akan terjadi banyak sekali persaingan. Fitnah mungkin juga. Tapi bandinglah dengan Tuhan Allah. Tentang orang kaya yang dimaksudkan di sini, saudara, sebenarnya bukan ditujukan kepada mereka yang kaya, yang uang banyak, yang punya segala sesuatu, bukan. Tetapi kesalahan penggunaan kekayaan, kesalahan penggunaannya. Silahkan kalau orang melihat itu sebagai berkat kan tidak soal. Orang kaya kan tidak ada masalah. Tapi kesalahan penggunaannya itu, lihat, itu yang membawa orang ke pengadilan. Ya, maksudnya dia ingin untuk melihat kesusahan orang lain, yang menyeret, yang segala macam, karena kekuatan kekayaannya itu yang dianggap salah. Toh dalam hidup ini kalau ada anak buah salah kan mesti ditegur juga. Dalam kerja, kalau ada yang curi di toko, lapor polisi, tidak apa-apa. Jangan dengar yang orang bilang, koin orang kaya dong hanya itu saja. Oh, nanti tiap hari barang hilang. Yang dimaksud di sini jangan sampai kekayaan itu telah kita pakai sebagai kekuatan besar untuk mendiskriminasi. Saya pernah bilang pada saudara, kadang-kadang kita punya jabatan ini satu. Saya itu hari mau buat SIM. Bercerita sudah. Bapak nanti pas mau foto baru Anas. Telepon Bapak datang. Woi, saya pas mau 1:30 saya pergi. Foto cepat-cepat keluar Pak. Ada Bapak tua satu di sebelah. Dia tidak bermaksud apa-apa juga. Dia omong realistis sekali. Dia bilang, baik Bapak datang, Bapak pulang. Saya sudah tadi. Oh, itu saya kayak hancur betul-betul ini. Orang lain boleh berdiri baik-baik, saya ini Piko. Nah, orang kan tidak bantu saya juga perasaan. Namanya pendeta. Datang supaya patah leher sedikit lagi. Anak Tuhan ini. Hati mulai. Saudara-saudara, janganlah. Jangan sampai melecehkan orang lain dengan kekayaan. Jangan sampai merendahkan orang lain dengan kekayaan. Jangan sampai kekayaan menjadi tujuan. Sebab kalau kekayaan menjadi tujuan, kita sulit untuk membangun kasih yang murni, kasih yang tulus. Banyak rumah tangga bisa rusak karena kekayaan. Banyak saudara-saudara kandung bisa hancur relasi keluarga mereka hanya karena kekayaan. Jadi kita mesti mengaturnya dengan baik. Yang terakhir saudara-saudara, disampaikan dengan baik tentang hukum kasih di situ. Karena kepentingannya adalah kasih ini mesti kasih yang murni. Kasihilah sesama manusia. Karena itu tidak boleh ada tekanan sama sekali. Saya mencatat di sini, orang Kristen ada di dalam sebuah kemerdekaan untuk mengasihi. Waktu saya ingin mengasihi seseorang, saya merdeka untuk mengasihi. Saya sangat punya kebebasan untuk mengasihi seseorang. Untuk menghargai dua orang secara sama, saya punya kemerdekaan untuk melakukan itu. Saya mungkin punya seorang sahabat yang tidak suka dengan seseorang. Dia dan mempengaruhi saya untuk tidak suka dengan itu orang. Mungkin begitu. Tapi saya merdeka untuk menyatakan kebebasan
mengasihi seseorang. Tuhan dalam penebusannya itu memerdekakan saya dan saudara untuk mengasihi. Karena itu saya mesti mengasihi. Bebas, saya merdeka untuk mengasihi. Sebagaimana saya mau dikasihi, saya mestinya mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya punya kebebasan untuk menghargai semua orang secara sama. Bebas. Kan menghargai ini bukan soal memberi apa-apa. Soal apa yang saya pikirkan. Soal apa yang saya nyatakan. Soal apa yang hati saya. Saudara bayangkan kalau penghormatan dan kasih itu dibangun di atas apa ya? Tekanan. Kita tinggal dengan mama mantu baru terpaksa hargai mama mantu, saudara bisa rasa. Itu bisa masalah super misa, kita bisa bakal lain. Kita untung baik, lu kasih tahu lupa mama ya. Lebih kita keluar dari rumah ke neraka. Lupa mama itu jangan sampai kejadian dari Lucifer. Janganlah. Kalau mengasihi, mengasihi saja. Kan kita punya kemerdekaan untuk mengasihi. Tapi mengasihi itu juga tidak bodoh, tidak kompromi dengan kesalahan. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Kita kan bisa untuk dengan kasih kasih tahu. Orang Kristen telah menerima belas kasihan Allah. Dan karena itu mestinya kita juga berbelas kasih. Mestinya kita juga berbelas kasih. Saudara-saudara, memang ini tantangan. Ini tidak segampang apa yang saya khotbahkan. Kan kita semua terus bergumul dengan hal-hal ini. Toh. Kalau kita ada di Kupang, yang datang itu orang dari Jakarta, kan kita bisa saja, mari Jakarta bagaimana Pak? Oh, ada kenaikannya, peningkatannya itu. Oh, itu Jakarta. Tiba-tiba yang dari Niki-Niki datang. Saudara bisa bilang, bagaimana? Bis Gemilang biasa lewat situ kok. Wih, itu butuh hati yang baik juga lah. Kita sudah dikasihani oleh Tuhan dalam belas kasih-Nya yang luar biasa. Dan sekarang mestinya kita berbelas kasih tanpa diskriminasi. Perlakuan beda tidak apa-apa, kan memang semua orang mesti ada perlakuan yang beda-beda toh. Tapi beda-beda yang dimaksud itu dalam penghargaan kasih. Tadi saya bilang, saya menghargai semua perempuan sama, tapi memperlakukan istri saya berbeda dengan saya memperlakukan perempuan lain. Bayangkan kalau saya perlakukan semua perempuan sama kayak saya punya istri. Wih, itu saya kayak geng itu. Dalam penghargaan kasih. Dan itu yang membuat nilai itu ada. Saudara, kekristenan hari ini harus sudah sampai di situ. Sekali lagi, nilai dan bukan nama. Orang Kristen di Kupang cukup banyak. Mayoritas nilainya sekarang menjadi penting. Dan hari ini kita berbicara melalui pemberitaan firman Tuhan tentang kasih tidak boleh diskriminasi. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita angkat hati kita pada Tuhan. Dan bagi mereka yang ingin membangun komitmen, nyatakanlah itu kepada Tuhan. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Tuhan Allah, Bapa pengasih dan penyayang, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Tolonglah kami supaya dalam pergumulan tentang kasih, kami menyatakan itu dengan baik. Di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah.
tanpa membeda-bedakan, mengistimewakan atau tidak. Terpujilah namamu, biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk pengakuan iman